Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Lutfian Ramadan dan dua rekan saya, Nur Fajar Hidayat dan juga Tariq Antar Rizqullah dari kelas 1C jurusan Teknik Kimia dengan prodi Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan juga cara kerja dari pompa piston. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pompa piston. Pertama, mari kita mengidentifikasi komponen pompa. Di sini ada casing dari pompa piston. Kemudian ada poros penggerak yang berfungsi sebagai penerus tenaga gerak. Lalu ada katup switch plate yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston langkah hisap. Kemudian ada piston berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar silinder. Silinder blok yang berfungsi sebagai tempat gerakan piston dan penampungan sementara fluida. Kemudian ada outlet sebagai tempat keluarnya fluida dan inlet sebagai tempat masuknya fluida. Selanjutnya, mempelajari cara kerja piston di dalam blok silinder. Piston sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika blok silinder berputar, maka piston akan ikut berputar di sepanjang switch plate. Tanda titik-titik pada gambar menunjukkan posisi piston di dalam blok. Di situ juga terlihat di mana letak inlet dan outlet, dan juga dapat dilihat tampilan bagian bagaimana piston ditempatkan di dalam blok silinder. Jadi, ketika katup diberi tekanan masuk ke dalam katup sehingga menyebabkan sudut switch plate berubah. Sehingga ketika sudut fase switch plate berubah, piston bergerak mundur pada piston menghasilkan daya hisap di bagian atas piston melalui inlet, dan di bagian bawah dapat terlihat switch plate bergerak ke depan yang berubah sudut switch plate. Ketika kita menyusun lebih banyak piston, dapat terlihat piston bagian atas akan bergerak ke belakang sesuai dengan sudut switch plate dan piston bagian bawah bergerak ke depan karena sudut yang sama. Ketika tidak ada tekanan yang diberikan, switch plate akan menjadi vertikal. Jadi, ketika switch plate dalam keadaan vertikal atau 90 derajat, tidak ada aliran yang terjadi di dalam pompa piston kapasitas variabel aliran aksial, tetapi aliran akan terjadi jika sudut switch plate itu berubah arah. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana silinder blok dan piston berotasi. Di sini terlihat bahwa piston bergerak memutar dengan silinder blok di atas switch plate. Namun, tidak ada gerakan lain seperti maju mundur pada piston. Dikarenakan switch plate dalam keadaan vertikal, sehingga tidak ada aliran yang terjadi. Kemudian, ketika pada bagian katup diberi tekanan, itu akan mengubah sudut pada switch plate dari 90 derajat menjadi 80 derajat. Sehingga bagian atas switch plate mundur dan di bagian switch plate bergerak maju. Maka pada piston bagian atas akan bergerak mundur dan gerakan bolak-balik itu akan menyebabkan pengisapan fluida pada inlet. Dan bagian bawah, piston terdorong ke depan karena dorongan switch plate sehingga akan ada fluida yang keluar. Dan hal itu akan berlangsung berkelanjutan sehingga piston di bagian atas akan mengisap fluida dan piston di bagian bawah akan mendorong fluida keluar. Sehingga sekali lagi terlihat ketika sudut switch plate bertambah atau berubah, piston bergerak ke belakang di bagian atas sehingga mengisap fluida masuk, dan di bawah piston akan mendorong fluida keluar, dan itu terus menjadi selama silinder berputar. Pompa ini disebut sebagai variable displacement pump dikarenakan perubahan variabel tergantung pada sudut switch plate
dan ketika dipasang di banyak piston pada switch plate, maka proses yang terjadi tetap sama, yaitu akan terjadi suction suction di bagian inlet dan desert di bagian outlet. Semuanya tergantung pada sudut switch plate.